Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertama-tama, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertama-tama kita akan absen terlebih dahulu ya oleh Ibu. Oke, siapa di sini yang tidak hadir? Oke, jadi semuanya hadir ya, alhamdulillah. Jadi setelah pembelajaran hari ini, jadi pertama-tama itu kita siapkan fisik terlebih dahulu. Jadi siapkan bukunya di atas, alat tulisnya di atas, mari kita belajar. Ada yang tahu belajar kemarin itu belajar tentang apa? Tentang bab apa? Ada yang tahu? Jadi, pada pertemuan kemarin kita belajar tentang perubahan lingkungan. Dan untuk selanjutnya pada materi ini kita belajar tentang bab baru, yaitu bab limbah dan bahan alam. Itu. Oke, jadi untuk pertama-tama dalam pembelajaran hari ini limbah dan bahan alam, Ibu akan bertanya satu pertanyaan. Jadi, menurut kalian bila melihat orang membuang sampah di jalan gitu dan terus menerus dan tidak diberhentikan, itu apa sih yang akan terjadi di kemudian hari? Ada yang tahu? Betul. Jadi bila membuang sampah terus menerus dan tidak diolah, maka semuanya akan menumpuk dan menyebabkan pencemaran. Pencemaran itu banyak sekali ya, ada pencemaran udara, pencemaran lingkungan, banyak sekali pencemaran udara dan tanah seperti itu. Jadi maka dari itu kita harus menjaga lingkungan agar tetap sehat dan tidak tercemar oleh sampah-sampah yang ada. Maka dari itu mari kita pelajari bab berikut, bab limbah dan bahan alam. Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengolah limbah, bagaimana mengolah limbah dengan baik dan benar, cara memanfaatkan limbah baik itu dibakar atau sebagainya ataupun dibuat daur ulang. Seperti pembelajaran berikut ini. Dan selain itu ada pembahasan bahan alam. Bahan alam ini banyak ya, dari hewani, dari tumbuhan, dari alam yang lain, dan kita akan pelajari di bab berikut ini dengan seksama seperti itu. Dan untuk diintegrasikan dengan Al-Qur'annya, Ibu akan mengintegrasikan ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Hadid ayat 5. Ada yang boleh bacakan suratnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Dan kaca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walau Allah tidak melihatnya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih yang sudah membacakan Al-Quran. Jadi betul dalam Al-Hadid ayat 25 tersebut menjelaskan bahwa ada contoh kekayaan alam, yaitu besi. Besi merupakan kekayaan alam yang diberikan oleh Allah kepada kita. Fungsinya yaitu untuk bisa membuat sesuatu yang keras seperti kursi atau pagar, dan juga bisa dibuat sebagai senjata. Senjata itu dalam arti seperti pisau untuk memotong, memasak, dan lain sebagainya. Seperti itu, anak-anak. Oke, selanjutnya setelah baca Al-Quran tadi tentang ayat Al-Quran, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran pada bab ini, yaitu tujuannya agar kalian paham cara mengolah limbah dan cara bagaimana mengolah bahan alam untuk menilaikan sikap kreatif dan juga bernilai agar barang itu yang kalian buat menjadi berguna gitu, seperti itu. Dan untuk aspek penilaiannya, Ibu akan menilai kalian dari aspek positif, ilmu pengetahuan, dan juga kerjasama dalam berkelompok, seperti itu. Dan selanjutnya untuk kalian juga ya, acuan pembelajarannya, Ibu akan membagikan LKPD tentang limbah dan bahan alam yang kalian pelajari nanti, seperti itu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita duduk per kelompok dulu ya. Nanti Ibu akan bagikan kelompok untuk nanti kedepannya membuat limbah, membuat kerajinan atau produk dari bahan alam yang bernilai guna. Mari berkelompok terlebih dahulu duduknya. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang limbah. Apa sih itu limbah? Ada yang tahu? Nah, jadi limbah itu adalah suatu bahan yang sudah tidak terpakai lagi oleh masyarakat atau penduduk sekitar karena tidak memiliki nilai guna dan juga sudah tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah itu banyak sekali, ada limbah dari rumah tangga, limbah industri, maupun dari limbah pertanian, seperti itu. Limbah itu dibagi menjadi 3, yaitu dari sifatnya, dari bentuknya, dan juga dari apanya? Ada yang tahu? Betul, jadi ada 3 dari pembagian limbah tersebut. Oke, setelah Ibu membahas tentang materi limbah dan bahan alam, Ibu akan menampilkan suatu video. Mari kita lihat videonya di samping ini. Tolong kalian pahami ya peristiwa apa yang terjadi di video tersebut. Selesai. Jadi, apa sih yang terdapat pada video tersebut? Dan sebelumnya ada yang ingin bertanya dulu tidak tentang video tersebut? Takutnya ada yang tidak memahami peristiwa tersebut, jadi silahkan bila yang tidak paham tolong acungkan tangan. Oke, tidak ada. Jadi dalam video tersebut terjadi bencana banjir, yaitu yang disebabkan oleh pembuangan limbah sembarangan. Maka dari itu limbah perlu diolah agar tidak mengalami pencemaran dan juga menyebabkan bencana banjir, seperti itu. Dan Ibu selanjutnya yaitu akan membagi kalian LKPD per kelompok, dan LKPD itu diisi ya sama LKPD itu diisi oleh kalian, dan juga ada tugas yaitu membuat produk yang berguna untuk di kemudian hari, yang memiliki nilai guna, seperti itu. Mari
ambil LKPD-nya ke depan. Oke, jadi di situ ada perintah-perintah ya, pertanyaan-pertanyaan tentang yang harus kalian isi seperti itu. Dan nanti per kelompok silahkan maju ke depan untuk presentasi hasil yang sudah diisi, yang dikasih sama ibu itu, dan juga mengisi tentang produknya yang bernilai guna. Silahkan berkelompok. Jangan lupa ya, untuk pengerjaan kelompok ini akan ibu nilai keaktifannya dan juga sikap gotong royongnya. Jangan lupa mengerjakannya saling bantu-membantu ya, dan jangan egois. Jadi kalian bisa mereferensinya dari internet ya, untuk mengerjakan LKPD-nya, mau dari jurnal, dari buku, maupun dari internet, boleh silahkan, asal sumbernya terpercaya. Ada yang ditanyakan dulu terkait sumber referensinya? Bila ada yang tidak mengerti, ibu akan bantu. Oke, jadi untuk pengerjaan LKPD ini sudah selesai ya. Ibu beri waktu tadi 15 menit untuk mengerjakan. Silahkan yang sudah diisi LKPD-nya maju ke depan untuk dipresentasikan. Silahkan. Dan untuk produknya nanti ibu tugaskan ya di minggu depan, agar kalian bisa mempunyai waktu luang untuk mengerjakannya seperti itu. Oke, jadi semuanya sudah ke depan ya. Tadi presentasi tentang pengisian LKPD. Jadi dalam LKPD itu ibu memberi pertanyaan tentang bagaimana sih cara mengolah limbah dengan baik dan juga terpercaya seperti itu. Dan selanjutnya ibu juga memberi pertanyaan tentang contoh-contoh bahan alam yang tadi ibu sudah jelaskan, dan ide apa yang akan kalian buat di pertemuan selanjutnya untuk membuat bahan alam seperti itu. Oke, karena sudah diitukan dengan baik ya, dipresentasikan dengan baik, silahkan kumpulkan kembali LKPD-nya. Oke, setelah dikumpulkan LKPD-nya, ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian di akhir pembelajaran. Apa sih yang dapat disimpulkan dari pembelajaran pada pertemuan hari ini? Ada yang tahu? Betul, jadi untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang cara mengelola limbah, dan juga jenis-jenis limbah, golongan limbah, dan juga bahan alam itu contohnya apa aja, seperti itu. Dan untuk pertemuan selanjutnya, sebetulnya bab ini sudah beres ya, jadi dibagi menjadi 2 sesi saja, yaitu presentasi produk dalam beberapa menit dan membahas materi selanjutnya, yaitu di bab selanjutnya. Ada yang tahu bab selanjutnya apa? Betul, jadi materi selanjutnya itu ada teknologi biologi, seperti itu. Teknologi dasar biologi. Jadi kita akan membahas tentang di pertemuan selanjutnya tentang bioteknologi dan juga teknologi-teknologi biologi lainnya yang sudah diinovasikan dalam kehidupan masyarakat, seperti itu. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, untuk materi selanjutnya jadi akan membahas tentang inovasi teknologi biologi ya, yang seperti ibu tadi jelaskan, dan juga ada latihan soal yang harus kalian kerjakan di rumah juga. Jadi tugasnya itu ada 2 ya, membuat inovasi teknologi, yang inovasi limbah yang berguna, inovasi bahan alam yang berguna, dan juga mengisi latihan soal seperti itu. Oke, udah jelas semuanya? Ada yang ditanyakan lagi terkait bab ini? Oke, jadi
Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangannya atau salah kata dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Semoga ilmunya bermanfaat oleh kalian. Jadi see you next time. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya.